Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bernapas di Jalan. Sebelumnya saya mau minta maaf Bang karena saya udah lama banget gak update. Ya karena saya lagi sibuk banget untuk ya kemarin tuh lahiran anak ketiga saya. Terus juga saya lagi sibuk ngurusin rumah. Ya gitulah, banyak urusan gitulah intinya. Ya Bang, jadi di video kali ini videonya sangat penting Bang karena ini sangat mempengaruhi untuk pendapatan kita, terutama buat driver-driver yang punya cicilan di Julo mungkin ya, seperti saya juga ada cicilan di Julo. Jadi ini tipsnya kali ini adalah perihal tupo ya Bang. Jadi perihal tupo itu perihal berlian Bang. Jadi pembahasan kali ini kita mau fokus ke cara mendapatkan berlian yang banyak agar mendapatkan bonus ya insentif, dan itu sangat membantu buat abang-abang yang punya cicilan Julo. Oke, jadi lanjut Bang. Jadi banyak pertanyaan datang ke saya. Lu kenapa sih tiap hari itu selalu tupo? Lu kenapa sih sering tupo? Paling nggak saya tuh memang dalam satu minggu tuh bisa 4 hari. Jadi dalam 6 hari atau 7 hari saya kerja, saya tuh bisa 4, paling dikit 3 kali tupo. Dan saya mendapatkan insentif. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena saya punya trik dan strategi untuk mendapatkan berlian yang banyak. Jadi kalau kita ngomongin strategi, ya kembali ke video saya sebelumnya Bang. Kalau misalnya kita mau pendapatan yang maksimal, ya usahakan keluar pagi. Dan seperti saya Bang, kalau misalnya saya keluar pagi, itu memang alhamdulillah di daerah rumah saya itu daerah yang hotspot Bang. Jadi hotspot itu apa? Hotspot itu yang tanda-tanda merah ini. Jadi rumah saya itu daerahnya daerah yang memang tanda-tanda merah ini, artinya berliannya banyak. Itu di jam pagi ya Bang, karena kalau untuk bawa penumpang yang biasanya berliannya 8 jadi dapat berlian 11 kalau di daerah hotspot ini. Kebetulan alhamdulillahnya itu di daerah rumah saya, jadi memang saya keluar pagi jam 6 sampai jam 9 itu fokus nyari berliannya di penumpang ya Bang, 11 berlian. Jadi dari jam 6 sampai 9 saya fokus nyari berlian di daerah rumah saya itu dari penumpangnya doang. Jadi saya jam 6 sampai jam 9 itu nyalain layanannya cuman penumpang doang karena saya fokus cari berlian yang gede di daerah hotspot dekat rumah saya. Nah, biasanya sampai jam 9 saya itu udah dapat 5 atau 6 orderan keliling-keliling di daerah rumah saya saja. Jadi ya kira-kira kalau misalnya kita dapat 5 ya 11 kali 5 ya jadi 55 berlian. Itu udah lumayan Bang. Untuk jam 9 pagi kita udah dapat 55 berlian, itu udah lumayan. Udah lumayan banget. Nah, itu untuk berlian pagi. Jadi setelah udah jam 9 pagi, kalau udah megang berlian uh, 55 atau lebih, itu udah berarti udah awal yang bagus ya Bang. Tapi pertanyaannya juga gini, kadang ada juga driver yang rumahnya daerahnya itu nggak daerah hotspot. Jadi kayak seperti di sini misalnya gitu kan, daerahnya nggak daerah merah. Ya udah nggak apa-apa Bang. Kalau misalnya Abang daerahnya nggak merah, tapi saran saya kalau misalnya Abang keluar pagi jam 6 sampai jam 9 memang fokusin di penumpangnya dulu. Karena apa? Karena kebanyakan penumpang di jam 6 sampai jam 9 pagi itu penumpangnya yang deket-deket. Jadi misalnya dari daerah tertentu ke stasiun terdekat dari orderan atau ke busway rata-rata begitu Bang, 10.000 10.000 10.000. Jadi kesempatan untuk mendapat berliannya itu lebih banyak walaupun nggak di hotspot, nggak di tanda-tanda merah ini. Jadi 8888 lumayan juga karena penumpang dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu rata-rata deket. Jadi peluang mendapatkan orderan yang banyak juga besar gitu Bang ya. Nah, itu tadi yang pertama di jam pagi. Dah, kalau sudah jam 9 pagi, ketika Abang udah mendapatkan 5 orderan atau 6 orderan, terserah dah sampai jam 9 pagi. Kan Abang nyalain penumpangnya dulu tuh, seperti yang kata saya sebelumnya. Nah, ketika jam 9 pagi, ini kan ada nih dari jam 6 sampai jam 9 berliannya 11 di daerah-daerah hotspot. Tapi kalau nggak daerah yang hotspot nggak apa-apa. Yang penting bawa penumpang aja karena seperti tadi yang saya bilang, penumpang biasanya dari jam 6 9, jam 6 pagi sampai jam 9 itu biasanya deket-deket. Jadi peluang untuk mendapatkan berliannya itu lebih besar. Nah, ketika udah jam 9, Abang masuk ke fase kedua yaitu adalah nyalakan aja semua orderan layanannya. Maksud saya 4 seperti yang selalu saya tegaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi nyalakan 4 orderan, mau yaitu Grab Bike, Grab Express Instan, Grab Food sama Grab Mart. Nah, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Abang fokus cari
berlian dan argonya. Jadi walaupun dapat jauh ya nggak apa-apa, dapat penumpang jauh nggak apa-apa, dapat dapat paket jauh ya nggak apa-apa. Jadi sekalian nyari argonya pada saat jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi terserah abang mau mau bawa penumpang, bawa bawa paket juga bawa, nggak apa-apa, lumayan nyari argonya. Jadi gitu bang ya, itu fase kedua, yaitu fase bebas, terserah abang mau mainnya gimana. Atau nanti siang abang mau istirahat juga nggak apa-apa. Nah itu fase sampai jam 4 ya bang. Nah ketika jam 4, nah ini masuk ke fase ketiga, kita bahas ke uh, fase dimana ini yang paling kritikal bang. Ini yang jam 5 sampai jam 19, jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi jam 5 sore sampai jam 8 malam, ini yang paling kritikal bang, ini yang paling menentukan kita bakal tupu apa enggak. Nah jadi penjelasannya nih didengar baik-baik ya bang, supaya enggak salah paham, oke? Nah sekarang kita masuk ke fase ketiga atau strategi yang ketiga, dan ini yang paling fatal bang, yaitu di jam 5 sampai jam 8 malam. Nah jadi gini bang, dari jam 5 sampai jam 8 malam ini kan waktu-waktunya macet. Jadi menurut saya kalau misalnya kita dapat ngambil orderan yang di jam 5 sampai jam 8 malam, dapat orderan yang jauh atau dapat orderan yang argo kakap, itu menurut saya rugi kalau memang abang mau fokus nyari berliannya. Kenapa saya bilang rugi? Karena gini bang, kalau misalnya abang dapat argo misalnya 35.000, nganternya jauh. Nah di jam-jam 5 sampai jam 9 itu jam-jamnya sangat macet bang. Jadi untuk mengantarkan argo yang 35.000 itu abang bisa menempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam. Dan itu saya udah rasain bang, udah sering rasain. Jadi saya strateginya adalah ketika di jam 5 sampai jam 8 malam, saya matikan on beatnya. Jadi saya main manual, tapi tetap 4 layanan: Grab Bike, Grab Express Instant, Grab Food, sama Grab Mart. Saya tidak nyalakan auto beat, jadi otomatis saya main manual. Jadi gitu maksudnya bang ya, main manual. Kenapa saya main manual? Jadi gini bang, jadi ketika jam 5 sore sampai jam 8 malam itu saya sortir orderannya. Jadi kalau misalnya masuk orderan jauh saya lewatin, bukan berarti di cancel ya bang. Makanya saya bilang manual, jangan auto beat. Karena kalau misalnya kita auto beat dapat yang jauh dari jam-jam macet itu kan rugi waktu dan juga capek bang, argonya juga nggak seberapa, nggak ada lonjakan. Jadi saya fokusnya di dekat-dekat aja, tapi tetap di 4 layanan. Jadi kalau misalnya kita lewatin, eh, performa kita berkurangnya nggak terlalu banyak. Nah soal performa ini saya mau nyampaikan gini bang, note ya bang, soal performa sekarang kita jangan takut ngelewatin orderan di jam 5 sampai jam 8 ya bang. Saya saranin jam 5 sampai jam 8. Jangan sebelum jam itu. Kalau jam siang nggak apa-apa, jangan dilewatin, ambil aja. Karena nggak macet. Gitu bang ya. Ntar ada motor lewat. Bang. Ya lanjut lagi bang, tadi ada motor lewat. Nah jadi kalau misalnya jam 5 sampai jam 8 malam, kalau misalnya pakai strategi saya, dan strategi saya selalu berhasil bang, selalu tupo kalau pakai strategi ini. Jadi kalau misalnya saya kan nongkrongnya di Blok M. Blok M itu ada di tengah-tengah sini bang. Nih, di ini tuh Blok M. Oke. Nah, ketika saya jam 5 sampai jam 9 malam, itu saya nggak main auto beat. Jadi saya main manual. Nah, ketika saya main manual, kalau misalnya saya dapat orderan yang arahnya keluar dari merah-merah ini, saya nggak mau ambil. Jadi kalau misalnya nih saya di Blok M, dapat orderan ke Kuningan. Kuningan kan lumayan jauh. Tapi saya berani ambil. Kenapa saya berani ambil? Karena Kuningan masih di daerah merah ini. Makanya saran saya, kalau bisa hafalin daerah merah ini bang. Jadi daerah merah ini dihafalin. Jadi ketika orderan masuk, abang bisa pilih bakal dicocol apa enggak. Jadi kalau misalnya dicocol, itu usahakan yang masih di daerah merah. Jadi ketika abang nganter orderannya, jadi abang masih bisa cari berlian gede di daerah merah ini. Jadi gitu bang. Nah ketika saya di Blok M, masuk orderan misalnya nganternya ke sini nih, ke sini ke Larangan, kan ke Ciledug Raya ini ke Larangan, saya nggak bakal ambil. Kenapa nggak saya ambil? Satu, ruginya jalannya macet. Oke, ongkosnya nggak ada lonjakan. Nah ketika saya sampai sana itu 1,5 jam, dan di sini itu daerahnya nggak merah, jadi dapat berliannya kecil lagi. Jadi usahakan jam 5 sampai jam 9 malam abang keliling di daerah merah ini aja. Jadi keliling-keliling di sini aja nyari berliannya. Gitu bang. Jadi ini jam 5 sampai jam 8 malam ini yang paling kritikal, ini yang paling menentukan abang bakal tupo apa enggak. Nah ketika abang pakai strategi ini, saya jamin kalau misalnya abang keliling-keliling aja di daerah merah ini dari jam 5 sampai jam 9 malam,
saya yakin abang bakal tupo. Enggak pun harus tupo 2, pasti tupo 1, saya jamin bang. Asalkan abang pilih orderannya dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kalaupun dari jam 5 sampai jam 9 malam abang nggak tupo, jadi sampai jam 8 malam nggak tupo, abang kejar aja di setelah jam 8 malamnya. Paling kurang dikit doang. Nah, jadi begitu bang. Jadi kita ulang lagi, kita persingkat ya bang, berlebih jelas. Dari pagi abang cari penumpang. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi abang cari penumpang. Oke, dari jam 9 pagi sampai jam 5 jam 4 sore atau jam 5 sore, abang nyalain 4 layanan, nggak apa-apa, mau dapat jauh juga nggak apa-apa, karena siang itu jarang macet. Kalau macet pun cuman di daerah-daerah tertentu doang. Nah, ketika masuk jam 5 sore, baru abang nongkrong di tempat yang daerah merah-merah ini. Nah, dan itu pun abang jangan auto bid, jadi abang pilih-pilih orderan ya. Nggak apa-apa bang, nggak mungkin dianyepin kalau misalnya kita ngelewatin doang. Karena di jam-jam sibuk itu orderan memang banyak, jadi nggak mungkin anyep, saya berani jamin. Apalagi abang nyalain 4 orderan. Dan ketika abang ngensel yang jauh, nggak mungkin dikasih jauh terus bang. Nah, maka gitu. Nah, perihal kalau kita misalnya ngelewatin berkurang performa kita, nggak berkurang bang, pasti berkurang. Tapi tenang aja bang, karena sekarang performa kita itu tidak terlalu digubris sama Grab. Jadi maksudnya gini bang, kalau misalnya kita dapat orderan fiktif, terus kita lapor sama Grab, dan itu orderan fiktifnya itu di cancel sama operator, performa kita juga berkurang. Apalagi kalau misalnya kita dapat penumpang nih, terus kita udah OTW nih ke tempat penumpangnya, tapi penumpangnya cancel begitu kita sampai, kita tetap kena performa bang. Jadi memang performa itu udah nggak perlu dijaga-jaga banget. Tapi saran saya, maksud saya bukan harus cancel-cancel terus, tapi saran saya dari jam 5 sampai jam 8 malam saja, karena fokus nyari berlian untuk keliling-keliling di daerah merah ini. Nah, kenapa saya buatkan video ini? Karena gini bang, kan saya sering tupo. Jadi kalau dalam 1 minggu saya narik misalnya 6 atau 7 hari. Biasanya saya 6 sih, 1 hari off, 6 hari. Saya tuh minimal 3 hari tupo. Kenapa bang? Karena kalau kita tupo atau dapat insentif, itu lumayan banget untuk kita yang ada cicilan di Julo. Jadi ketika besok insentifnya masuk, uang kita ya, pendapatan kita 1 hari sebelumnya itu nggak kepotong untuk Julo. Jadi yang dipotong Julo itu hanya insentifnya. Jadi gaji abang narik itu bener-bener pure abang simpen atau abang pakai. Jadi gitu bang. Jadi usahakan tupo. Kenapa tupo? Supaya cicilan Julonya ditolong sama insentif ini bang. Dan itu sangat menolong banget insentif ini bang. Nah, untuk kali ini videonya cuma sampai sini aja. Semoga videonya bermanfaat bang. Kalau bisa ditiru strateginya, saya jamin kalau misalnya abang udah terbiasa sama strategi ini, abang bakal sering tupo, dan cicilan Julo abang mungkin sangat terbantu bang. Untuk Julo itu sangat terbantu kalau misalnya kita dapat insentif, jadi nggak terpotong hasil kerja kita, jadi terpotong Julonya dari insentifnya aja. Tapi kalau abang nggak punya Julo juga nggak apa-apa, kalau misalnya abang tupo kan lumayan, nambah-nambah insentif, nambah-nambah uang kan. Nah, jadi gitu bang. Udah, video kali ini sampai situ aja bang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga, nggak apa-apa. Di share bang kalau bisa. Bantu saya subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Oke bang, terima kasih. Semoga gacor.